Des, balik lagi di acara kita Des Talk. Nah, jadi di acara kita kali ini kita kedatangan rekan saya nih. Nah, namanya Ibu Kay. Halo. Nah, jadi dia rekan saya di Perawat CMI ya. Oke, jadi kita bakalan mengulik nih tentang kehidupannya, kenapa menjadi perawat. Oke, langsung aja kita tanya-tanya dia. Halo Kay. Halo Bu Des. Jangan panggil ibu lah. Terus aku panggil apa coba? Bebas, yang penting bukan ibu. Oh, Cici aja ya? Boleh. Cici Des. Oke, aku mau nanya nih. Jadi, kan kamu perawat. Jadi kenapa kamu memilih menjadi perawat waktu mau kuliah dulu? Oke. Dulu itu aku belum ada kepikiran untuk jadi perawat sih. Orang tua aku yang mau aku jadi perawat biar besok lusa di hari tua bisa jagain mereka gitu. Dulu sih aku pengen jadi ambil jurusan di ekonomi manajemen gitu atau ekonomi perbankan. Soalnya itu dulu pengen sekali kerja di bank. Kenapa pengen kerja di bank? Mencari duit. Ya, realistis lah perempuan. Walaupun bukan duit kita ya. Iya. Setidaknya bisa pegang. Oke. Tapi akhirnya berakhir di perawat. Iya. Ya begitulah kemauan orang tua kan ya. Tapi udah masuk kuliah terus kerja, ternyata menyenangkan juga jadi seorang perawat. Oke. Bisa lihat orang bahagia, kan kita juga bahagia. Tapi kan ada bahagia dan sedihnya juga. Tapi pernah nggak sih kepikiran buat waktu kuliah itu pengen pindah jurusan? Dulu itu pernah ke Kesmas. Soalnya pikir gini, kalau perawat kan mesti ambil nurse juga kan. Kapan aku punya duit gitu. Jadi pengen ke Kesmas aja. Kalau Kesmas kan sampai 1 aja kan. Nah, sempat sih pikir kalau jadi Kesmas, tapi Kesmas kan nggak tangani langsung sama pasien. Jadi aku ya udahlah perawat aja, jalani aja. Bisa langsung touch to touch. Ya. Iya. Keren sih. Tapi pernah, tadi kan udah bilang ya pengennya ke bank, tapi waktu setelah lulus kuliah nih, setelah menjalani pendidikan sebagai seorang perawat, pernah kepikiran nggak sih kerja perawat tuh kayak gini, pengen nggak setelah lulus kerjanya di beda jurusan? Dulu sih sejauh ini nggak pernah sih. Berarti santai-santai, aman-aman ya. aja ya? Iya. Nggak ada pikiran untuk berpaling. Selain aja nggak, apalagi pekerjaan kan nggak ya. Ya udah jalanin aja sebagai perawat. Nggak ada. Tipe-tipe berserah. Ya, dan setia. Oke. Waktu pertama kali praktek nih, kau prakteknya di mana? Terus ada nggak pengalaman yang berkesan gitu yang sampai sekarang kamu ingat? Kalau pertama praktek itu aku pernah praktek di salah satu rumah sakit ya di Ambon. Itu kan di rumah sakit jiwa nih. Itu banyak kan pasien gangguan mental gitu. Tapi nggak ikutan gangguan mental? Dulu pernah. Oh, dulu pernah? Iya. Ikutan nggak? Enggak, sampai sekarang sih aman. Oh, sampai sekarang masih gangguan? Iya, enggak. Cuma beradaptasi aja. Jadi waktu itu tuh pengalaman yang nggak bisa aku lupa itu kan ada pasien tuh ibu-ibu, dia dari salah satu provinsi lah, bukan dari Ambon, salah satu provinsi. Jadi dia tuh stres karena anaknya meninggal yang diharapkan jadi dokter. Dia meninggal terus ibunya stres, lalu bawalah ke salah satu rumah sakit jiwa di Ambon. Aku kan sebagai perawat nih, otomatis aku melayani personal hygiene lah gitu. Dia mandi, aku yang mandiin. Terus bapaknya tuh salah pengertian, kiranya aku mau apa gitu. Jadi aku dipanggil ke belakang ruangan, terus dikasih uang gitu. Lalu bilang gini, kata, ini untuk suster, karena suster baik gitu. Mungkin pembawaan diri aku ya gitu. Kan aku baik kan Des, dikit. Kok gitu? Terus dikasih 50.000. Lalu bilang mau,
cium gitu. Terus aku bilang kata, maaf ya Pak, aku bukan orang yang kayak gitu-gitu. Ya udah aku laporin dia ke kepala ruangan aku lah. Udah mereka dipindahin. Itu aku nggak bisa lupain, soalnya itu masih umur 20 kalau nggak salah. Itu kan masih pucuk kan Des, pucuk. Jadi aku kayak trauma gitu, sampai aku pulang tuh kayak ngomong ke mama aku tuh ya, aku aduh ma ini. Sumpah sampai sekarang belum lupa, masih terlupakan ya. Nah terus kalau waktu kamu ceritain ke ibu kamu nih tentang peristiwa itu, responnya gimana? Disuruh berhenti atau gimana? Enggak sih, orang tua aku nanggepin aku kayak ambil baiknya aja. Mungkin bapaknya gimana gitu, jadi orang tua aku kayak nasihatin aku ambil jarak gitu. Dan besoknya aku pas sampai di ruangan, ternyata waktu bapak sama pasiennya udah pindah ruangan loh. Udah lagi di ruangan situ, udah tersendiri. Karena mungkin punya pengalaman buruk juga sama suster-suster sebelumnya aku gitu. Udah pernah kejadian juga sebelumnya. Emang kita harus aware sih sama yang begitu-gituan. Kalau perawat ini orang tua aku mendukung sekali, nggak boleh berhenti sampai kemanapun, nggak boleh berhenti. Itu tantangan loh sih. Tuh benar-benar tangguh. Iya, tangguh. Hidup tangguh. Nah, tadi kan cerita tentang pengalaman yang nggak menyenangkan nih. Kalau misalnya pengalaman yang menyenangkan, ada nggak? Ada dong, tentu. Gimana tuh? Sama juga di rumah sakit yang sama, banyak kan pasien bukan itu orang aja yang rasis, bukan rasis sih. Pokoknya yang mentalnya kurang bagus. Banyak yang pasien jiwa juga yang kayak kita bersahabat gitu sama dia. Tapi bukan aku gila ya, Des, bukan. Jadi Sefrekuensi. aku mengerti mereka gitu lah. Jadi kayak bersahabat gitu. Pas aku mau penarikan tuh dari rumah sakit itu, mereka pada sedih loh. Itu kan kalau orang jiwa itu kan kita ajak main, kayak kelompok mainnya gitu. Jadi di dalam situ tuh dijalin hubungan. Iya. Pas penarikan itu kayak rasa sedih ya gitu. Yang menyenangkan itu kok bisa kenal mereka bisa curhat bareng, kayak masalahnya mereka sakit karena apa. Jadi kayak kita bisa loh memahami perasaan mereka. Ya bisa sama-sama merasakan apa yang mereka rasakan. Itu sih yang menyenangkan. Memang seru sih kalau punya pengalaman seperti itu. Nah teman-teman, menarik juga ya kisah dari Kay ini, gimana pengalaman dia mengawali karir sebagai perawat di rumah sakit jiwa di Ambon. Terus kenapa ya dia bisa sampai di CMI Bandung? Kira-kira kenapa ya? Apakah dia naik unta atau baling-baling bambu? Kita ulik di video berikutnya. Stay tune.